Bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas? Kegiatan aksi nyata Merdeka Mengajar. Disarikan dari aplikasi Merdeka Mengajar. Oleh Ridwan. Perkenalan. Nama, Ridwan. Tempat bertugas, SMA Negeri 13 Depok. Mata pelajaran yang diampu, bidang studi kimia. Tujuan pembuatan video. 1. Membuat video tips untuk kreativitas dan inovasi pada kegiatan aksi nyata Merdeka Belajar. 2. Menyampaikan uraian singkat tentang bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja di era saat ini sangatlah dinamis. Tentunya banyak memunculkan beragam pola pikir. Khususnya dalam dunia pendidikan baik pengajar maupun peserta didik diantaranya dapat menggunakan pola pikir divergent thinking dan convergent thinking. Apa sih divergent thinking dan convergent thinking serta apa bedanya? Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Contoh praktik berpikir divergen, brainstorming. Berpikir konvergen adalah proses memunculkan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah. Contoh praktik berpikir konvergen, seleksi gagasan. Berpikir kreatif di kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pembahasan kreativitas istilah berpikir divergen dan berpikir konvergen ini sering sekali digunakan. Kreativitas selalu bermain dengan ide-ide baru, dan apakah ide-ide baru dapat dijadikan suatu solusi dari suatu permasalahan. Kreativitas adalah proses berpindah-pindah dari berpikir divergen dan berpikir konvergen. Kedua macam berpikir ini masing-masing memiliki saat yang tepat untuk digunakan. Tahap berpikir divergen dan konvergen ini dapat saling mengganggu sehingga proses kreativitas dapat terhambat. Supaya ide dapat betul-betul bermanfaat, kemampuan berpikir divergen dan konvergen ini perlu untuk dikembangkan. Aktivitas pembelajaran yang sangat dianjurkan untuk melatih proses berpikir divergen atau konvergen pada peserta didik adalah dengan menggunakan metode pembelajaran project-based learning. Metode project-based learning akan membuat siswa berpikir kritis dan analisis pada saat membuat suatu proyek yang diberikan oleh guru. Divergent thinking adalah pola pikir yang harus dilatih terus-menerus, tidak bisa instan. Munculnya ide sebetulnya hanya 1% saja dari kreativitas, tetapi 99% lainnya adalah kerja keras. Berpikir kreatif merupakan keterampilan dan kompetensi yang perlu dilatih dipertajam baik untuk peserta didik, guru, maupun masyarakat pada umumnya agar memiliki daya kompetisi yang kuat di zaman yang serba diotomatisasi oleh kecerdasan buatan. Berpikir kreatif adalah bentuk khusus problem solving, gagasan atau ide-ide secara berulang dapat direvisi secara berulang. Berpikir kreatif berfokus pada menghasilkan gagasan orisinal, tidak menjiplak. Produk inovatif hanya terjadi jika peserta didik sudah mampu berpikir kreatif. Proses berpikir kreatif harus ditumbuhkan dulu menjadi kompetensi peserta didik. Problem solving dalam kreativitas menempuh extra miles, artinya individu kreatif sudah mengkalkulasi risiko yang akan dihadapinya. Bagaimana caranya agar kita atau peserta didik bisa menjadi pribadi yang kreatif yang gembira saat menyambut tantangan? Ciptakan situasi yang menantang. Hadirkan masalah yang perlu dipecahkan. Agar terbiasa berpikir kreatif, kita maupun peserta didik harus belajar, bekerja lebih keras dari standar yang dilakukan orang lain. Karena kreativitas nantinya kita atau peserta didik akan menghasilkan sesuatu yang melebihi standar. Guru harus berani menggunakan teknik mengajar yang lebih baik dan kreatif, gagasan atau inovasi baru. Menurut Coleman dan Hamann, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Rawls-Hilton menjelaskan, berpikir kreatif juga disebut berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Inovatif adalah kemampuan untuk melakukan inovasi, yaitu memperkenalkan hal-hal baru atau temuan baru dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Sebuah hal yang inovatif harus bermanfaat bagi si inovator atau orang lain. Kecenderungan inovatif muncul ketika naluri kreatif terus diasah dan dikembangkan. Ada 3 hal untuk dikatakan sesuatu itu hal yang inovatif, baru, berbeda dari yang sudah ada, serta mempunyai nilai manfaat bagi inovatornya maupun orang lain. Bagaimana caranya agar peserta didik berpikir kreatif dan menghasilkan produk kreatif serta inovatif? Beberapa tips agar peserta didik berpikir kreatif dan menghasilkan produk kreatif. 1. Biasakan diri berpikir kreatif.
Di dalam berpikir kreatif itu ada tergantung berpikir, divergen dan konvergen. 2. Perluas wawasan peserta didik dengan banyak bergaul, membaca, menonton, mendengarkan, dan berdiskusi. 3. Mengembangkan daya berpikir lateral, agar hambatan yang ada di depan mata dapat dijadikan sebuah peluang yang menghasilkan. Metode project-based learning akan membuat siswa berpikir kritis dan analisis pada saat membuat suatu proyek yang diberikan oleh guru. Metode pembelajaran project-based learning telah dikembangkan langkah-langkah pembelajarannya oleh 3 tokoh pendidikan antara lain, Lucas, Doppelt, dan Laborage. Metode pembelajaran yang dirancang oleh ketiga ahli ini masih memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Model pembelajaran project-based learning ini dapat dikolaborasikan dengan lainnya. Salah satunya mengintegrasikan project-based learning, PBL, berbasis lingkungan. Penutup, gagasan atau inovasi muncul dari berpikir kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Berpikir kreatif merupakan keterampilan dan kompetensi yang harus diasah baik untuk peserta didik, guru, maupun masyarakat pada umumnya agar memiliki daya kompetisi yang kuat di era saat ini yang serba diotomatisasi oleh kecerdasan buatan.